Sebelum bahkan sebelum bulan puasa sebetulnya kepolisian dengan pemerintah daerah itu disurvei, udah keliling tuh. Mohon digunakan dengan bijak. Kadang ayah we nu hareureuy gitu kan, Pak di sana abdi bade ieu atau bahkan hanya suara dangdut gitu kan. Pernah ada kamu? Oh, suara dangdut, aya nu pasea gitu kan. Pengemudi mau mudik pas pertengahan jalan pusing, mampir dulu sebentar. Di sini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Ada tenaga medis yang 1x24 jam siap memberikan pelayanan. Ada masyarakat yang ingin mudik nih, keluar Garut. Tapi kendaraannya itu di rumah. Was-was hariwang. Ini mobil saya, motor saya nih di rumah, sementara di rumah nggak ada orang. Ada orang ya. Saya menyiapkan, menginstruksikan kepada seluruh dari Polres, Polsek, kantor polisi yang memiliki parkiran. Selama itu masih muat, biar bisa kita akomodir. Silakan masyarakat menitipkan kendaraan roda 2, roda 4, termasuk menginformasikan rumah yang ditinggal. Jadi nanti petugas kepolisian itu bisa patroli rumah-rumah saja, rumah-rumah mana saja yang kosong ditinggalkan pemiliknya. Isi dengan kegiatan positif dan beramal sebetulnya. Saya mengimbau kepada anggota polisi itu, ayo mari kita beramal. Beramalnya caranya gimana? Ini banyak anak-anak yatim sebetulnya yang mereka sebetulnya mungkin belum pernah berbaju lebaran. Kalau kita bentuknya memberikan bantuan sosial, kok sepertinya yang agak nggak pas gitu ya, mendatangkan anak-anak itu ke kantor. Jadi saya bersama jajaran Polsek silakan datangi anak-anak itu, ayo kita ajak ke pusat perbelanjaan. Bagi komandan sendiri nih, kapan terakhir kali merasakan mudik itu kapan? Ya sebelum saya jadi polisi, sebelum jadi polisi saya merasakan Lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warginet, selamat siang menuju sore. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, tepatnya saya yang datang ke rumah beliau. Sekarang saya bersama Kapolres Garut, AKBP Muhammad Fajar Gumilang. Di ujung Sumping nih, di pos GTC Limbangan. Terima kasih Pak Komandan sudah berkenan menerima tim Suara Garut untuk melakukan podcast kali ini. Nah, Komandan, sekarang kan sedang proses mudik ya. Kira-kira bagaimana sih persiapan menjelang mudik ini, Komandan? Baik, atur nuhun kan. Nih, sata ajana sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua, dan sebentar lagi kita akan menghadapi liburan. Di beberapa tempat juga anak sekolah ini sudah mulai liburan, kemudian tentunya kita akan menunggu momen spesial yaitu Lebaran. Ini Lebaran ini merupakan suatu tradisi masyarakat Indonesia. Pada pulang kampung, tentu kita dari kepolisian juga sudah betul-betul kita menyiapkan kedatangan, kesiapan baik pengamanan hingga masyarakat bisa nyaman. Alhamdulillah hari ini kita hadir di pos terpadu Limbangan. Di sini ada TNI, Polri, pemerintah daerah, kita libatkan semua dalam rangka pengamanan kesiapan Lebaran Ketupat. Kita mempunyai operasi kepolisian namanya Ketupat Lodaya 2025. Dalam rangka pengamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan liburan Lebaran, melaksanakan Lebaran di kampung halaman. Kemudian untuk jalur sendiri persiapannya sudah seperti apa? Jauh hari sebelum, bahkan sebelum bulan puasa sebetulnya kepolisian dengan pemerintah daerah itu disurvei, udah keliling tuh. Jalan-jalan, lampu jalan, penerangan dan lain-lain itu jauh-jauh hari. Pada saat bulan puasa kemarin ini, awal-awal bulan puasa juga kita intensifkan jalan-jalan yang kondisinya kurang baik, kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera diperbaiki lampu jalan, kemudian beberapa daerah yang rawan longsor bencana alam juga kita evaluasi, kita buatkan skema nantinya untuk segera mitigasi ataupun pencegahan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mengundang pemerintah daerah juga bersama-sama pemerintah daerah, kemudian TNI dan Polri bersama-sama untuk menghadapi khususnya mudik Lebaran. Nanti ada arus mudik, arus balik.
sehingga masyarakat bisa melaksanakan lebaran lebih baik. Dan kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan bagi para pemudik khususnya gitu yang melintasi jalur Limbangan dan Muara tersebut? Nah, memang ini jalur Limbangan Malabong ini kan jalur nasional ya, memang cukup padat. Itu terdapat nantinya arus dari Bandung, mungkin dari Jakarta sana, atau mungkin dari seberang Pulau Jawa, mungkin bisa saja, yang arahnya nanti ke timur, daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang melalui jalur selatan dan tentunya nanti lewat jalur. Nah, itu diperkirakan memang cukup padat. Memang dari tahun ke tahun kita sudah menyiapkan khususnya untuk jalur nasional dari mulai Limbangan sampai dengan Malambong, pergelaran pos pengamanan dan pos pelayanan. Di sana tergelar personil baik TNI, Polri dan pemerintah daerah. Dari mulai titik-titik yang kita potensi rawan kemacetan seperti pasar tumpah, di sini ada pasar Limbangan, kemudian ada pertigaan di situ ada Limbangan, Sasak Besi, kemudian Lewo ya, pasar Lewo juga di situ. Kita semua gelar pasukan, gelar personil TNI, Polri, Dinas Perhubungan dibantu dengan pemerintah daerah memastikan itu nantinya kita meminimalisir terjadinya kemacetan. Siap. Komandan, beralih ke topik selanjutnya, Komandan. Masih banyak masyarakat yang belum tahu ketika ingin melapor ke kepolisian, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa, Komandan? Kepolisian udah punya 110, udah tahu belum? Ya. 110 itu sebetulnya sudah lama. Iya. Nah, ini kita amplifikasi, kita insentifkan kembali, kita optimalkan kembali itu 110. Cepat 110, ada apa-apa. Ya. Semua permasalahan kita akan proses, kita akan tangani secepat mungkin 110. Memang hambatan, ini kadang-kadang. Begitu kita angkat operator, isinya kadang-kadang harodai, anak-anak, aduh, ada ya. Kita juga sebagai petugas, saya sering menekankan kepada jajaran, ya kita yang harus lebih sabar ya. Dan di sini juga saya berkesempatan mengingatkan kepada kita semua, ini nih layanan untuk kita semua. Jadi 110 mohon digunakan dengan bijak. Kadang ayah nu harodai gitu kan, Pak, sana abdi pada iyo, atau bahkan hanya suara dangdut gitu kan. Pernah ada, Komandan? Oh, suara dangdut, ayah nu pasea gitu kan. Isi nu pasea aja itu, pasea drama atau TV itu gitu, kita nggak tahu gitu ya. Cuman kadang-kadang masih ada aja masyarakat, beberapa masyarakat yang belum paham dan belum bertanggung jawab menggunakan layanan publik ini. Padahal ini sangat strategis, sangat sebetulnya biar masyarakat ketika ada apa-apa, polisi itu responnya bisa cepat, gitu ya, bisa cepat. Gitu. Itu saja 110. Kemudian untuk operasi ketupat Lebaran Lodaya 2024 ini kita menggelar beberapa pos pelayanan. Pos pelayanan terpadu di sini di Limbangan, ada TNI, Polri dan pemerintah daerah. Kemudian ada pos-pos pelayanan masyarakat. Di dalamnya lengkap. Di Limbangan ini mulai dari mobile charging ya. Kendaraan ada. Kita bekerjasama dengan PLN. Ada kendaraan-kendaraan listrik yang nanti misalnya pas lewat Limbangan sini sudah ngedrop baterainya, bisa dicas di sini. Ada playground untuk anak-anak lengkap ya di sini. Ada yang misalkan untuk ibu-ibu menyusui atau ibu-ibu hamil misalkan perlu dia melakukan kegiatan, kita ada ruang laktasi di sini. Musola sedia bersih, air bersih, toilet, bahkan di sana itu ada kafe, ada kantin, jadi semuanya sudah siap. Informasi sudah pasti. Petugas yang ada di sini kita memberikan layanan pemberian informasi. Jalur nasional, jalur alternatif, semua kita berikan informasi kepada masyarakat, sehingga harapan kami beberapa pos terpadu, pos pengamanan, pos pelayanan, pos pengaturan, pos gatur itu betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa dalam perjalanannya itu ketika ada permasalahan, ada kesulitan, silakan mampir. Sehingga nanti apakah nanti dia mau istirahat sebagai rest area, silakan, atau ingin informasi silakan, atau ketika ada bantuan. Di sini juga kita siagakan alat berat, ada ekskavator, kemudian derek juga kita siapkan, tugas medis juga kita siapkan. Jadi misalkan pengemudi
mau mudik pas pertengahan jalan pusing, mampir dulu sebentar. Di sini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Ada tenaga medis yang 1x24 jam siap memberikan pelayanan. Kemudian saya dapat informasi katanya masyarakat bisa menitipkan kendaraan-kendaraannya di polsek-polsek terdekat, itu seperti apa, Bang? Iya betul, itu kita sudah canangkan dari seminggu yang lalu. Ya. Polres Garut sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di polsek bahwa apabila ada masyarakat yang ingin mudik nih, Ya. keluar Garut, tapi kendaraannya itu di rumah, was-was hariwang, ini mobil saya, motor saya nih di rumah, sementara di rumah nggak ada orang. Ada orang ya. Saya menyiapkan, menginstruksikan kepada seluruh dari Polres, Polsek, kantor polisi yang memiliki parkiran, selama itu masih muat, biar bisa kita akomodir. Silakan masyarakat menitipkan kendaraan roda 2, roda 4, Ya. termasuk menginformasikan rumah yang ditinggal. Jadi nanti petugas kepolisian itu bisa patroli rumah-rumah saja, rumah-rumah mana saja yang kosong ditinggalkan pemiliknya. Jadi kita lebih fokus nanti, misalkan di rumah ini ada berapa, kita bisa koordinasi dengan para petugas jaga di situ. Misalkan ada satpam, ada yang skamling, ya. Itu jadi kita bisa komunikasi bagaimana situasi di situ dan lebih pengamanannya lebih baik. Kendaraan juga demikian, dengan harapan nanti yang pertama tidak ada lagi mobilisasi, meminimalisir mobilisasi yang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau semuanya kendaraan pribadi mudik, kita khawatirkan nanti di jalan itu pasti macet. Ya. Macet. Akhirnya tidak nyaman bagi kita semua. Nah, kalau masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan umum, kendaraan publik, insya Allah nanti beban lalu lintas itu bisa kita berkurang gitu. Jadi masyarakat tinggal datang ke polsek atau ke Polres untuk bisa menitipkan Oh iya, kendaraannya. silakan datang ke Polres, ke Polsek, titipkan kendaraan dan gratis. Gratis. Saya jamin itu gratis. Tadi juga katanya sudah ada memberangkatkan mudik gratis, Bang? Ya betul. Tadi pagi Polres juga telah mengadakan program mudik gratis. Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada di Garut ingin mudik, namun mungkin terkendala baik biaya ataupun memang masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas publik gitu ya, lebih simpel. Nah, kita siapkan. Tadi alhamdulillah kita berangkatkan 3 bis menuju utara dan menuju timur ya. Ada Solo, Klaten, Cilacap dan lain-lain. Kemudian di utara ada Cirebon sampai dengan sekitarnya di sana. Sekitar 150 lebih, tadi hampir 200 kita berangkatkan. Juga kebetulan tadi dari pemerintah daerah diwakili oleh Wakil Bupati juga turut melepas. Semua full. Full. Alhamdulillah kita sampai saat ini mendapat apresiasi positif bagi masyarakat dan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Polri, khususnya Polres Garut, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Garut. Berlanjut ke pelayanan, misalnya. Pelayanan Komandan. Saya dapat informasi juga bahwa setiap malam ini Polres Garut selalu keliling ke RRD, Komandan. Itu seperti apa, Komandan? Tidak lelah atau gimana? Sebetulnya ya kalau memang manusia biasa mah sebetulnya lelah. Cuman karena tugas kami ada wayah, nah itu kita digaji dari itu ya. Dan itu merupakan tanggung jawab kami sebagai anggota Polri. Kita juga melihat memang ada dinamika di masyarakat. Kegiatan-kegiatan salah satunya dalam bulan Ramadan ini, kegiatan di siang itu asati isen, malam mulai meriah. Yeah. Nah, kreatifnya masyarakat kadang-kadang di situ udah mulai perang sarung, ayah nongkrong, bukber lah awalnya bukber, Yeah. akhirnya SOT, sahur on the road. Antara bukber sahur on the road ada jeda waktu, mulai kreatif. Ayah nu balap motor, balap sarung, balap lompat segala dibalapkan itu. Ya, balap tetangga juga mungkin kan itu. Pokoknya rame lah. Kita juga sebetulnya mengapresiasi kegiatan-kegiatan positif. Selama itu dia tidak melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat ya. Kadang norma masyarakat itu misalnya gini. Niatnya bagus tapi caranya kurang baik. Membangunkan orang sahur. Kalau cuma sekedar bangun gitu, menggunakan kentongan, tapi kan ada yang menggunakan mercon, petasan, ada yang pagar iwah batur digelebukan gitu kan, atau akhirnya ribut. Nah itu hal-hal yang sebetulnya sepele,
niat dia baik, tapi caranya kadang-kadang kurang pas. Itu norma-norma di masyarakat, akhirnya selalu ada berbenturan. Balap-balap lompat sebetulnya bagus, gitu. Cuman ada aja nanti ribut ya. Kita juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, peningkatan eskalasi masyarakat kegiatan di malam hari sampai dengan sahur itu kadang-kadang misalkan ada premanisme, geng motor, tawuran. Polisi bersama pemerintah daerah kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau singkatannya KRYD tiap malam nih. Dimulai dari jam 9 karena jam 8 saya juga biasanya jam 8, tapi karena saya juga paham anggota Polri dan pemerintah daerah, petugas-petugas itu sholat tarawih. tarawih lah gitu kan. Nanti saya dosa itu. Makanya saya naikkan di jam 9 sampai dengan subuh. Patroli, premanisme, narkoba, miras, geng motor, pungutan liar dan lain-lain, tawuran, semua kita antisipasi. Apabila ditemukan kita tindak. Itu kegiatan-kegiatan KRYD yang selalu kita laksanakan. Terakhir kemarin kita mendapatkan hasil itu minuman keras itu kita lakukan pemusnahan di Polres itu sekitar 4.000 dengan berbagai merek. 4.000. Akhirnya kita musnahkan. Kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasi juga sekitar 5.000. 5.000. Kita fokus miras dan knalpot karena memang kedua macam ini sebetulnya banyak memantik menjadi potensi permasalahan. Miras bisa menjadi keributan, ya. Tawuran itu gara-gara miras. Demikian juga knalpot. Knalpot suara yang besar itu sangat memang memberikan potensi memprovokasi. Kadang dia lewat di perkampungan, orang yang lagi istirahat merasa terganggu, akhirnya ribut. Makanya kita lakukan penindakan secara serius. Sejauh ini data yang dihimpun sudah berapa banyak preman yang dibina, Komandan? Preman ya dalam tanda kutip, misalkan di sana ada pungutan liar, preman dan lain-lain. Kita per minggu setiap hari kan kita laksanakan sampai dengan jajaran polsek, Terakhir kemarin, dalam minggu terakhir kemarin saja kita sudah menemukan sekitar 50 yang kita amankan. Kemudian kita kerjasama dengan dinas terkait, dinas sosial dan Satpol PP juga untuk diberikan pembinaan. Apabila dalam waktu kita melakukan pengamanan premanisme itu, mereka membawa sajam atau terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana, misalkan mereka melakukan pengancaman, mereka melakukan pemerasan, membawa sajam, menakut-nakuti seperti itu, baru kita proses secara pidana. Kita proses di reskrim. Namun apabila misalkan tidak ada, mereka hanya diduga mengganggu ketertiban, kita kembalikan ke melakukan pembinaan bersama Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Bek. Jadi sejauh ini warganet, polisi sudah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan para preman yang diduga atau preman-preman yang sering meresahkan. Sudah cukup banyak yang diapakan. Nah, Komandan, katanya Polres Garut juga sering melakukan bagi takjil tiap hari nih, sama bazar murah itu seperti apa, Komandan? Iya, jadi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita mengisi dan turut memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan-kegiatan positif. Polres dan Polsek jajaran Polres Garut, yang pertama kita setiap sore mengadakan pembagian takjil. Tidak banyak, tapi kami berkomitmen dan kami menyadari bahwa mungkin itu dapat membantu. Kita sasaran itu misalkan ojek ya, Gojek, pengemudi Gojek, atau misalkan ada warga-warga yang kurang mampu, kita bagikan takjil tuh tiap sore. Selain itu juga banyak program-program yang kita siapkan, seperti tarawih keliling. Kita setiap malam juga ada tarawih keliling, baik tingkat kecamatan, kapolsek, dan kita Forkopimda dengan unsur Bupati, Kajari, dan lain-lain, kita melakukan tarawih keliling. Kemudian yang terakhir juga kita melaksanakan kegiatan bazar barang murah, sembako yang kita jual dengan harga yang cukup murah, baik untuk personil Polri maupun untuk masyarakat.
kemarin juga saya mencanangkan suatu program. Saya dalam secara pribadi memang menghimbau kepada anggota saya, khususnya internal Polri dan Polres Garut. Dalam rangka bulan suci Ramadan ini kita isi dengan kegiatan positif dan beramal sebetulnya. Saya mengimbau kepada anggota polisi itu, ayo mari kita beramal. Beramalnya caranya gimana? Ini banyak anak-anak yatim sebetulnya yang mereka sebetulnya mungkin belum pernah berbaju lebaran. Kalau kita bentuknya memberikan bantuan sosial, kok sepertinya yang agak nggak pas gitu ya, mendatangkan anak-anak itu ke kantor. Jadi saya bersama jajaran Polsek silakan datangi anak-anak itu, ayo kita ajak ke pusat perbelanjaan. Jadi kemarin kita ajak anak-anak itu keliling, ada yang ke toko busana gitu, sampai mana yang mau, dia kan nunjuk tuh. Alhamdulillah itu mendapat respon positif, dan sebetulnya bagi saya dan bagi kepolisian bukan itunya, tapi mungkin ini bagian mengambil peran masing-masing pribadi itu di bulan yang tepat. Mari kita berlomba-lomba mencari amal kebaikan, amal pahala buat kita. Hasilnya misalkan masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya, alhamdulillah gitu ya. Nah, itu beberapa program dari kepolisian yang mudah-mudahan tidak secara signifikan kita bisa melakukan banyak seluruh masyarakat Garut, tapi setidaknya kita dapat membantu. Kemudian satu lagi nih, ini kan momen Idul Fitri, ini kan tempat momen untuk berkumpul dengan keluarga. Ini saya lihat kan anggota Polri ini adanya itu kan di jalur mudik gitu. Kira-kira mudiknya kapan nih, Komandan? Boleh dibilang saya sejak jadi anggota polisi itu nggak pernah mudik. Nggak pernah mudik? Nggak pernah mudik gitu. Jadi mudik itu merupakan barang langka sebetulnya. Barang langka. Merinding saya dengar yang betul. Jadi dan ini memang harus saya tekankan juga kepada seluruh anggota polisi. Jangan sampai anggota polisi masih ada yang berpikir, saya mudik. Kalau semuanya anggota polisi atau beberapa anggota mudik, atau riwuh saya, gitu kan? Begitu saya perintahkan misalkan di Limbangan macet nih, mana si Kang Edo misalkan, Kang Edo yang tugas ngatur di situ, punten Pak, abdi menuju di lembur, ini saya lagi mudik, atau Pak Ciwo, gitu ya. Jadi memang di situ butuh tanggung jawab moral sebagai anggota polisi yang memang kita perannya mendharma baktikan, melakukan kegiatan kemanusiaan, membantu masyarakat khususnya di Lebaran ini. Ya wayahna, Lebarannya mungkin nanti saja ketika orang lain sudah Lebaran, arus balik sudah selesai. Mungkin mereka bisa biasanya mengambil cuti, mengambil izin, silahkan. Tapi ada protes saya, atau Pak cina sambal goreng natos habis katanya, mulai semua jam ketupatnya udah habis karena irah Lebarannya, tapi itulah merupakan salah satu konsekuensi tugas, panggilan tugas, dan kita selalu menekankan kepada jajaran saya bahwa anggota Polri tugasnya seperti itu. Kembali lagi, saya bisa mengimbau dan bisa menekankan bahwa itu merupakan bagian dari ibadah pelaksanaan tugas. Ketika kita menjalankan tugas dan mengharapkan itu merupakan pahala bagian ibadah, insya Allah itu akan pahala buat kita. Itu saja yang bisa saya tekankan kepada anggota dan jajaran saya, sehingga mereka bisa lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat, bertugas dengan ikhlas siang dan malam, siang-siang terparwasa mereka ada di pasar gitu ya, mengatur lalu lintas ya, kadang-kadang ada yang tidak sabar, nakson dan lain-lain. Nah, disitulah sebetulnya seorang manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu diuji keimanannya. Nah, di situ mudah-mudahan menjadi amal baik, amal jariah buat kita. Saya selalu tekankan kepada anggota saya. Komandan, bagi komandan sendiri nih, kapan terakhir kali merasakan mudik? Kapan? Ya sebelum saya jadi polisi. Sebelum jadi polisi, saya merasakan Lebaran. Setelah itu saya lupa bagaimana caranya Lebaran. Saya lupa. Paling alhamdulillah kan zaman sekarang sudah ada video call ya. Paling saya hanya bisa video call. Atau kita mengundang orang tua datang, atau istri ya datang ke tempat kerja, ke rumah dinas gitu. Paling kita berbagi kebahagiaan, kemudian merayakan hari kemenangan itu dengan cara yang sederhana. Karena juga kadang-kadang di kantor lagi pakaian dinas kita makan ketupat gitu. Dan ini pun rencana kita mengadakan sholat Idul Fitri itu di Polres. Nah, masyarakat yang ada di Garut sekitarnya, yang dekat Polres Garut, mangga silakan situ.
Nanti kalau ada tukang dagang mah, bahkan saya rencana itu setelah sholat id, yang ada jualan bakso, jualan ini masuk di Polres nanti gratis itu. Mantap. Jadi setelah sholat id makan bakso. Pertanyaannya, ada nggak tukang bakso waktu sholat id gitu kan? Nah, tapi saya rencana itu kalau nanti ada, nanti yang sholat id di Polres ada beberapa tukang dagang, nanti mau saya undang di situ, dan masyarakat yang sholat id silakan makan, ada yang jualan di situ. Jadi Cuman saya harus pastikan dulu ya tukang dagang pas sholat id itu ada apa enggak gitu kan? semuanya mudik ya. Takutnya mudik semua gitu kan, jadi saya nggak bisa janji. Cuman saya sudah angan-angan, nanti kalau ada yang tukang-tukang, kan ada tukang bakso, tukang mie ayam, tukang es gitu, udahlah daripada dia jualan di luar, nah, beberapa Tarik aja dulu. nanti saya tarik, karena yang sholat itu nanti Setelah sholat, mie ayam. mie ayam lah, nggak bakso gitu. Makanya masyarakat di sekitar Garut silakan nanti pada saat Idul Fitri bisa melaksanakan sholat id di Polres Garut sekaligus ningali. Habis itu silakan pulang, jangan masuk dan nginep di Polres Garut, nanti kasusnya beda itu. Itu beda, pakai baju oranye itu. Jadi bagi anggota Polri itu kampung halamannya dibawa ke rumah dinas masing-masing ya, Komandan? Iya. Oh. Iya. Ya, Komandan, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak, Komandan, kepada warga suara Garut ini? Yang pertama, tadi saya sampaikan, kami dari kepolisian Polres Garut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini kita mendapatkan pahala yang lebih baik, dan sebentar lagi kita akan berlebaran hari suci. Segenap anggota Polres Garut mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Tentu kepolisian memang jauh dari sempurna ya. Banyak permasalahan, namun itu tidak mengurungkan niat sedikit pun dan semangat kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Permasalahan itu tentu selalu ada. Contoh ya, keluarga. Bapak, ibu, anak 3. Dari 3 anak itu, ada yang baik, ada yang netral, ada yang bangor gitu. Itu 3. Bagaimana dengan anggota Polri yang cukup banyak? Kita sekitar 480.000 anggota Polri. Di Polres saja saya sekitar 1.500 anggota Polres. Ada aja tuh yang matanggul, ayana aneh-aneh gitu ya. Dan saya dalam hari ini menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Garut apabila pelayanan kami mungkin belum maksimal, dan apabila ada anggota oknum kami yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pas. Namun ke depan saya selalu berkomitmen pelayanan Polri kepada masyarakat akan selalu lebih baik. Untuk terkait dengan lebaran, mudik lebaran maupun arus balik, saya berpesan untuk meninggalkan rumah, tolong dicek keamanannya, kendaraan yang ditinggalkan, itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, apabila memungkinkan silahkan titip ke Polres, beritahu Polres, Polsek terdekat, nanti kita akan patroli. Menggunakan kendaraan publik lebih baik, sehingga itu mengurangi beban lalu lintas, sehingga tidak macet. Jauh-jauh hari juga lebih baik, jadi jangan mepet-mepet lebaran. Mepet lebaran, puncak lebaran, nanti penuh, macet, kredit, kasihan juga keluarga. Jadi lebih baik jauh-jauh hari silakan direncanakan lebih baik. Apabila ada permasalahan, laporkan ke polisi. 110 online 1x24 jam. Ada permasalahan lain, saya sudah menyiapkan layanan baik IG, WhatsApp, itu ada Taros Kapolres. Taros Kapolres kita selalu tindak lanjut. Kemudian platform media sosial lainnya juga ada, semua ada. Kita siapkan untuk masyarakat. Karena masyarakat Garut itu cukup banyak, sekitar 2.700.000. Laporan di Taros Kapolres saja dalam harian per jam itu cukup banyak. Jadi yaitu kembali, mungkin akan ada waktu, jadi tidak bisa hari ini selesai. Tapi sebisa mungkin kami menindaklanjuti laporan-laporan. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Garut yang sudah menciptakan situasi kondusif bersama-sama kita, sehingga Garut ini nyaman, aman, tentram. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh, baik Forkopimda, pemerintah daerah, TNI, organisasi masyarakat, dan lain-lainnya. Ya. Akhir kata, terima kasih Kapolres sudah mengundang kami ke Mako DTC Limbangan. Selamat berlebaran bagi kawan-kawan yang ada di mana saja.
Sekali lagi Kapolres, terima kasih sudah mengundang kami. Lain kali mungkin bisa datang di studio untuk bisa Insya Allah. lebih nyaman. Terima kasih. Hatur nuhun. Siap, Anton, terima kasih.